memulai acara pada hari ini, kita juga sama-sama akan mendengarkan sambutan dan pengumuman. Ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Mbak Andina Putri selaku Head of Branding Communication Iforte kepada Mbak Putri. Kami persilahkan. Halo, selamat siang semua. Terima kasih, Sarah. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara aku udah cukup terdengar belum ya? Oke. Sebelumnya selamat sore, selamat siang ya, masih siang nih. Selamat siang untuk teman-teman semua dari seluruh Indonesia, teman-teman UKM. Terima kasih juga sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih juga mau mengucapkan terima kasih juga untuk Mas Vilo dan Mas Yuka dari Brodo dan Legalku sudah mau berpartisipasi untuk acara Entrepreneur 2024. Perkenalkan nama saya Putri di sini sebagai perwakilan dari Iforte dan kali ini mau apa ya sedikit sharing-sharing terkait program Ifortepreneur. Boleh? Next slide-nya. Oke, jadi memang tadi sempat Sarah udah mention sedikit ya soal Entrepreneur. Jadi memang pastinya sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi digital, Iforte kali ini kita bekerja sama dengan Impactu menyelenggarakan sebuah program namanya Entrepreneur yang sebetulnya merupakan kompetisi bisnis plan untuk para UKM di Indonesia. Eh, Gampangnya sih seperti itu ya. Nah, jadi sebetulnya next-nya ini tuh adalah seri ketiga dari program Entrepreneur. Tahun 2021 di tahun dan 2022 kami sudah melakukan Entrepreneur dan kami telah berhasil memberikan pendampingan ke kurang lebih sekitar 30 UKM terpilih yang juga memiliki visi dan tujuan untuk bertransformasi digital gitu ya. Next-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, siapa aja sih sebetulnya yang bisa mendaftar ke Entrepreneur? Jadi memang tahun ini Entrepreneur membuka peluang yang sama untuk seluruh UKM dari berbagai segmentasi untuk bergabung di Entrepreneur 2024 ini. Yang penting kalian memiliki visi transformasi digital untuk bisnisnya. Jadi supaya semua juga punya kesempatan yang sama untuk bisa belajar di Entrepreneur 2024. Nah, next-nya sedikit aja. Sorry yang program flow-nya. Untuk yang program flow ada, Ren? Nah ya, ini untuk yang rangkaian acaranya sendiri, rangkaian acaranya sendiri. Jadi sebetulnya programnya itu kita sudah buka dari tanggal pendaftarannya dari tanggal 14 Mei sampai tanggal 14 Juli. Jadi sebetulnya sudah tinggal 2 hari lagi, tapi tenang aja teman-teman masih pakai kesempatan, masih 2 hari lagi ya, bukan tinggal 2 hari lagi ya, untuk bisa daftar di Entrepreneur ini gitu. Nantinya, nah jadi selama periode registrasi ini memang kita membuka eh, apa namanya kelas-kelas dalam bentuk webinar dan roadshow juga untuk sharing-sharing dan belajar sama-sama lah untuk para UKM ini gitu. Nah nanti setelah teman-teman sudah daftar, nanti kita akan memilih mengkurasi 20 terbaiknya untuk nantinya kita apa namanya untuk nantinya berhak mendapatkan pelatihan eksklusif dan intensif dari para expert di bidang bisnis lah gitu. Nah, dari 20 tadi nanti akan kita kurasi kembali menjadi 10 finalis. Nah, 10 finalis itu nantinya berhak lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap mentoring dan final day. Di mana nanti Bapak Ibu semua teman-teman di sini 10 terbaiknya akan kami berikan mentor dedicated mentor untuk masing-masingnya. Jadi satu tim satu mentor untuk selama 1 bulan bisa mendapat apa ya mentoring eksklusif lah begitu. Terus untuk mempersiapkan bisnisnya dan mempersiapkan final day-nya itu sendiri. Nanti di final day baru deh 10 finalis ini mempresentasikan bisnisnya ke depan para juri dan nanti akan dipilih 3 pemenang terbaik gitu. Next-nya mungkin halo, boleh dibantu next-nya lagi untuk halo halo. Ya udah nggak apa di sini aja. Nah, tadi aku mau info juga nih, kenapa sih sebetulnya perlu ikut Entrepreneur gitu ya? Selain kita sudah mempersiapkan hadiah dengan total 500 juta rupiah, dengan mengikuti program ini, Bapak Ibu juga akan mendapatkan, nah ini dia,
kesempatan untuk belajar dalam bentuk training, mentoring dan segala macam untuk mengembangkan bisnisnya di era digitalisasi ini dan pastinya juga untuk networking kan, untuk memperluas jaringan bisnis, lalu eh, apa namanya, yang pastinya bertujuan untuk mengembangkan UMKM Bapak Ibu dan pastinya bertransformasi digital gitu. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu. Bisa langsung daftarkan dirimu dengan scan QR yang ada di sini atau bisa langsung kunjungi ke www.iforte.id/ifortepreneur. Tapi sebetulnya harusnya nih yang hadir ada 90-an. Udah pada daftar belum ya tadi Sar? Udah ditanya belum, Mat? Sebetulnya tadi Ya, aku udah reminder, udah tuh, udah. Harusnya udah ya. Tapi mungkin buat Nice. teman-teman yang baru tahu Udah informasinya daftar, boleh Kak. registrasi. Bisa langsung registrasi dengan scan atau buka di Instagram @ifortepreneur. Ada linknya, bisa langsung diklik. Karena kita masih ada 2 hari lagi untuk kita bisa untuk kita buka supaya teman-teman juga bisa bergabung di Ifortepreneur 2024. Gitu. Kurang lebih dari aku itu aja. Oh, ini ada yang lagi bikin bisnis proposalnya. Belum bikin. Ya, kalau gitu ditunggu 2 hari ini ya. Bapak Ibu sekalian. Oke, dari aku segitu aja cukup. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan, mungkin kita bisa buka di sesi akhir. Ini ada yang nanya untuk bertanya Nah, nanti mungkin pertanyaan-pertanyaannya bisa dikumpulin dari tim Ifortepreneur. Boleh nanti akan kita jawab di akhir acara. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Semoga sesi hari ini bermanfaat, bisa diterima dengan baik, dan bisa daftar di Vertepreneur 2024. Terima kasih, Sarah. Aku kembalikan kembali. Baik, terima kasih Mbak Putri untuk sambutannya. Sudah sangat cukup jelas teman-teman ya, sahabat UKM yang informasinya bahwa sekali lagi diingatkan untuk silakan kesempatannya ada 2 hari lagi untuk sahabat UKM yang hadir gitu ya untuk melakukan registrasi dan juga upload proposalnya ke link yang sudah kami sediakan juga. Dan yang pasti sekali juga semakin seru, aku rasa ambience-nya udah terasa karena Mas Yuka ternyata sudah hadir di antara kita. Tapi tahan dulu, sebelum nanti kita masuk ke sesinya Mas Yuka, aku ingin mengingatkan kepada seluruh sahabat UKM yang hadir hari ini untuk silahkan melakukan absensi yang linknya sudah diberikan di kolom chat sekali lagi ya, karena nanti untuk data-data absensi ini kami akan berikan materinya juga gitu ya, dan kami juga nanti untuk sahabat-sahabat UKM yang sudah kami simpan datanya akan banyak sekali informasi yang bisa kami sampaikan secara eksklusif karena again mungkin buat sahabat UKM yang tidak masuk melalui link Zoom ini tidak akan bisa mendapatkan informasi lebih jelasnya lagi. Dan dikarenakan telah hadir di antara kita sekali lagi pembicara yang sudah saya mimpikan untuk ngobrol, mungkin teman-teman atau sahabat UKM di sini juga ada yang dari Bandung. Coba mana suaranya sahabat UKM yang dari Bandung? Wah, ada suaranya tuh yang dari Bandung. Jadi sekarang kita sudah kehadiran seseorang yang mungkin ini bisa dijadikan contoh juga, banyak ilmu yang bisa kita pelajari juga dari beliau. Ada Mas Yuka selaku CEO dari Brodo yang sebelumnya saya sudah memperkenalkan melalui sosial media. Dan lebih baiknya lagi kita akan mengundang dulu Mas Yuka untuk bergabung bersama kita dan kita akan foto bersama. Tapi aku akan cek-cek dulu Mas Yuka, sudah hadirkah di sini Mas Yuka? Coba aku sudah. boleh cek. Ah, sudah. Kita Eh, lihat wajahnya Mas Yuka. Udah nih, udah masuk. gabung. Oh, udah masuk. Nah, sudah masuk. Mas Yuka, selamat siang. Apa kabar, Mas? Selamat siang, baik-baik. Wah, ini tuh mimpi manifest yang akhirnya terwujud, Mas, sejujurnya dari aku pribadi. Kok bisa? Karena kita bisa ngobrol. Selama ini kita cuma pakai produknya doang soalnya nih. Jadi, sahabat UKM, mungkin nanti sebelum kita sesi foto, aku mau memperkenalkan lebih dalam lagi tentang Mas Yuka gitu ya. Jadi, Mas Yuka ini adalah orang yang mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan brandnya, tokonya di mana-mana. Brodo, 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 bahkan di lemari saya sudah ada Mas 2 pasang sepatu Oh tuh. ya? Wah, Brodo, iya jarang-jarang. dong. Punya saya brand Brodo gitu ya. Jadi Mas Yuka Harlanda selaku CEO Brodo. Jadi memang Mas Yuka ini berasal dari kota Bandung. Ini Akang Bandung pisan ya, ya. Jadi dari Bandung gitu dan Mas Yuka ini sebetulnya lokal brandnya asli dan tren kalangan anak muda, face-nya sangat muda sekali dan berangkat dari pengalamannya Mas Yuka yang ternyata dari tahun 2010 ternyata saat itu Mas Yuka kesulitan menemukan ukuran sepatu 46.
apakah Mas Yuka ini pemain basket ya? Karena ukuran Benar. kakinya besar sekali ya. Dan dari situ ternyata Mas Yuka terinspirasi, memiliki visi untuk membuat brand sendiri, Brodo sebagai brand sepatu lokal yang memiliki visi bersaing di kancah internasional. Pada momen Asian Games 2018, Brodo akhirnya terpilih sebagai cindramata resmi di ajang olahraga tersebut. Wow, tepuk tangan dulu teman-teman. Bahkan hingga saat ini Brodo telah terjual lebih dari 100.000 pasang di pasar nasional dan internasional. Mas, aku merinding, Mas. Sejujurnya mendengar pencapaian yang sudah disampaikan oleh aku dan pengalamannya Mas Yuka. Tapi mungkin nanti lebih lengkapnya lagi Mas Yuka akan bercerita ya, tentu tentang pengalamannya dan ilmu-ilmunya. Tapi kita foto bersama dulu boleh ya Mas ya? Oke. Kita foto bareng. Teman-teman, tim dari Fortepreneur boleh dipersiapkan. Ayo semua sahabat UKM dinyalakan kameranya. Senyum, tacap-tacap dikit buat perempuan-perempuan. Laki-laki juga boleh rambutnya dibenerin. Siap? Kita akan mulai foto dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, dan 3. Oh, ada efeknya sekarang ya. Baiklah, kalau begitu, Mas Yuga, saya akan mempersilahkan waktunya diambil, silakan untuk berbagi ilmu. Dan teman-teman, sekali lagi saya mau mengingatkan, ketika nanti Mas Yuga menjelaskan, untuk disimak baik-baik, dan nanti kalau ada pertanyaan boleh juga dicatat, nanti di sesi Q&A akan kita buka. Kalau begitu, kami berikan waktunya kepada Mas Yuka, silakan. Thank you, thank you. Saya ada waktu berapa lama ini untuk ngasih Mas Yuka ceramah? maunya 2 jam, Mas 3 jam Berga? ya? 40 menit aja, Mas. Oh, 40 menit. 40 menit eksklusif, silakan. Kira 4 jam. Um, Wah, Boleh dibantu share mungkin dari teman-teman Fortepreneur. boleh, silakan. Ini sebenarnya slide-nya ada terlalu semangat. Slide-nya ada sampai 50 slide. Sampai saya kurang-kurangin tinggal 35. Tapi kayaknya tetap nggak cukup waktunya. Jadi kayaknya kita akan sambil cerita-cerita aja ya. Ini belum ini ya? Oke, sip, sip. Jadi kita mulai hari ini dengan mungkin lebih banyak sharing karena teman-teman kan mungkin stage bisnisnya kebanyakan mungkin masih di tahap baru merintis atau baru berjalan dan mungkin ada ilmu-ilmu yang cocok banget nih, terutama kalau saya kan keahliannya di teknik sipil nih. Kalau bikin fondasi, bikin gedung, bikin jembatan, Recording in progress. saya ahlinya nih. Jadi hari ini kita kan belajar tentang teknik sipil, by the way. Kata siapa kita mau belajar bisnis? Perjebakan semuanya. Next, next. Tapi jangan pada cabut dulu. Ini cuma analogi. Jadi kali ini kita akan belajar tentang fondasi. Fondasi itu bagian yang terpenting tapi nggak pernah kelihatan. Jadi seperti yang sudah diduga, latar belakang saya bukan bisnis, bukan desain, bukan juga sepatu, bukan juga marketing, tapi teknik, tepatnya teknik sipil. Jadi ilmu bisnis pun saya belajar secara otodidak dan secara ini ya, secara praktis aja, tidak tanpa teori, tapi melalui melakukan dan lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Nah, ini ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa saya sharing buat teman-teman sehingga mungkin bisa jadi inspirasi atau menjadi apa ya, guidance lah nanti pada saat berjalan bisnisnya sudah berkembang, kira-kira mana yang perlu kita hindari, mana yang perlu kita perbanyak. Oke, next. Oke, kita mulai bab 1. Kita cerita dulu deh biar biar lebih relevan nih. Ya, ini Brodo tuh apa, dari mana, dan ini siapa sih yang ngomong nih? Eh, Jangan-jangan cuma cuma gaya-gaya aja, enggak. Kita next. Sebenarnya saya bukan orang Bandung, tapi saya kuliahnya di Bandung, itu aja sih. Dan suka ngaku-ngaku orang Bandung aja biar kelihatan kreatif. Tapi aslinya saya orang Jakarta, anak Jaksel sebenarnya. Saya memang dapat kesempatan kuliah di Bandung dan ini bukan saya dan bukan juga eh, ini cuma contoh aja. Waktu kuliah tuh saya bentuknya seperti ini. Ini nih teknik sipil ITB kurang lebih gondrong, terus mukanya lusuh-lusuh, lebih banyak cowok daripada cewek. Dan begitulah eh, kebanyakan dari kita tuh sebenarnya mimpinya adalah kerja di engineering, di consulting, kerja di Dubai, kerja di luar negeri, kerja di offshore. Dan saya pun juga seperti itu. Jadi sebenarnya mendirikan Brodo ini kecelakaan. Next.
Jadi tadi udah benar kaki saya tuh ukurannya 46. Buat orang Indonesia tuh jarang banget, mungkin langka ya. Karena saya juga lumayan tinggi dan benar juga karena saya tinggi, saya cukup berguna buat main basket. Jadi dari sejak SMA tuh udah mulai main basket dan sampai sekarang pun masih main basket. Dan dari kecil memang kaki saya gede. Jadi itu masalah pribadi saya yang dari dulu sampai sekarang. Nah, akhirnya dari masalah itu tuh timbullah ide bisnis. Jadi sebenarnya ide bisnis tuh nggak perlu dari apa ya, nggak perlu dari kesukaan, nggak perlu dari eh, eh, latar belakangnya seperti apa atau keahlian. Sebenarnya kadang-kadang masalah yang pengen diselesaikan, masalah pribadi yang pengen diselesaikan bisa jadi ide bisnis. Nah, kalau saya kebetulan masalahnya kakinya gede. Next. Eh, dari masalah kakinya gede ini, saya dari dulu tuh kalau beli sepatu harus merek luar negeri dan merek luar negeri itu biasanya harganya mahal. Udah pasti ya di atas juta dan itu kebanyakan kalau di Jakarta pasti di mall-mall. Nah itu waktu kuliah sebenarnya agak ini ya agak susah karena saya tuh di Bandung jarang sekali sepatu gede sampai harus pulang ke Jakarta dan itu pun harganya mahal. Itu bisa kayak biaya hidup saya sebulan atau lebih 2 bulan di Bandung. Nah dari masalah ini kebetulan memang saya punya teman sama main basket juga, tapi dia beda. Kalau dia pengennya dari dulu itu berbisnis, jadi tidak mau berkarir, tapi nggak ada ide. Bergabunglah, yang satu pengen bisnis, yang satu punya masalah. Jadilah bisnis brodo. Sebenarnya simpel banget ya. Tapi itu cukup menjadi pemantik pemantik awal kita memulai bisnis. Dan sebenarnya kalau saya ini pelajaran pertama sih ya, mungkin bisa dipakai, mungkin juga enggak, karena tergantung. Kalau saya pribadi lebih senang kalau berbisnis itu punya partner, sharing. Karena kita bisa menggabungkan dua keahlian berbeda, dua individu berbeda, dan dua perspektif berbeda pula untuk memulai bisnis. Dan untuk Brodo pun sebenarnya kita saling melengkapi. Kalau saya di bagian tertentu, partner saya di bagian tertentu juga. Kalau kita bagi-baginya, saya di bagian yang uh, uh, desain, marketing, teknologi. Kalau partner saya di bidang supply chain, operation, warehouse, logistik, dan lain-lain. Jadi kita saling melengkapi. Kalau saya ditanya tentang warehouse logistik, mungkin tahu, tapi nggak ahli. Dan nggak mau belajar juga sebenarnya. Nah, dari situ kita muncul, oh kalau gitu kita bikin bisnis yuk, bisnis apa? Bisnis sepatu. Dan kebetulan karena kuliah di Bandung, ada tempat namanya Cibaduyut ya, kita ke sana dan trigger selanjutnya adalah ikut pameran di kuliah. Itu ada tempat ada ada event namanya Pasar Seni ITB, kebetulan dikasih booth gratis dan ya udah, ayo kita jualan sepatu di sana. Sangat simple dan bikinnya di mana? Karena beruntung kuliah di Bandung, kita ke Cibaduyut, bikin-bikin ngasih desain, ditipu, duitnya dilariin, itu semua kita pengalaman. Akhirnya ketemu partner yang bagus, bisa bikin sesuai yang kita mau. Desainnya kayak gimana, nyontek, punya brand lain, nggak pakai mikir panjang, dan jadilah itu Brodo. Nah, itu trigger awal, waktu kita belum punya merek ya, kita benar pengen dagang aja, pengen pengen jualan aja, tapi semakin ke sini kita semakin lihat ada peluang, dan ini menurut kita peluangnya sih cukup besar ya. Ada satu kejadian waktu saya mau nitip sepatu basket, temen lagi di luar negeri, lagi di Eropa, eh, saya mau nitip dan dia nanya, ini beneran mau beli yang ini? Iya, mahal loh. Iya nggak apa-apa, ada kok uangnya. Ini beneran mau yang ini, kenapa emang? Ini made in Indonesia loh. Nah itu saya langsung mikir, hah? Oh kok bisa ya? Dan kita cek sana-sini ternyata memang untuk beberapa sepatu model tertentu, brand-brand yang tertera di sini nih, Adidas, Uniqlo, Nike, H&M, itu tuh bikinnya di Indonesia. Dan case-nya untuk Nike, uh, untuk yang bikinan Indonesia itu dijual di Eropa dan di Jepang serta di Amerika. Jadi pasar yang bagus. Sedangkan yang dijual di Indonesia itu yang buatan Vietnam, buatan China. Jadi kita tuh terkenal sebenarnya sebagai produsen sepatu yang punya kualitas bagus karena hanya dijual di market-market yang besar aja. Nah, di situ saya kepikiran, oh, kita tuh punya keahlian loh untuk bisa bikin sepatu bagus. Plus, waktu kita mendirikan Brodo, kita ngelihat waktu itu memang transisi baru mulai yang namanya jualan online. 2010 tuh nggak kayak sekarang. 2010 tuh jualan online masih di BlackBerry. Tapi kita ngeliat anak-anak muda tuh pasti nggak pengennya tuh convenience, pengennya tuh nyaman. Nggak mungkin tuh dia mau kayak saya tuh harus ke mall sejam 2 jam,
parkir, ribet, dan lain-lain. Semakin ke sini kayaknya semakin anak muda tuh pengennya belanjanya yang nyaman, dan di situ mulai ada peluang di online. Dan kita lihat pesaing-pesaing kita yang senior-senior pemain sepatu di Indonesia tuh hampir nggak ada mereka jualan di online, karena emang waktu itu masih kecil banget. Jadi hanya pemain kecil nih yang bisa masuk ke pasar baru ini. Dan disitulah kita beruntung, karena kita memutuskan strategi kita benar. Kalau saya mulai Brodo lebih awal, mungkin eh, nggak bisa jadi karena memang market online belum muncul. Kalau saya mulainya sekarang, mungkin persaingannya udah cukup banyak. Jadi memang pelajaran kedua itu terkadang momentum atau kesempatan tuh harus kita ambil, nggak bisa kita tunda. Jadi kesempatannya itu biasanya datangnya ya tiba-tiba dan tergantung nih kita mau ambil atau enggak. Jadi based on dua hal itu muncullah bisnis Brodo. Next. Next aja. Ini kira-kira pabrik sepatu beginilah bentuknya. Ini industri yang sangat padat karya dan memang semakin ke sini sayangnya memang ini ya kita semakin kena sama bombardir barang-barang impor. Nah, lucunya bombardir barang-barang impor ini kualitasnya lebih bagus, harganya lebih murah. Bayangin loh. Biasanya kan kalau harganya lebih murah, kualitasnya kurang ya. Kalau ini barang-barang impor, terutama dari China, itu kualitasnya lebih bagus dan harganya lebih murah. Sekarang impor pun masuk bebas. Gimana kita mau ngelawan? Sebenarnya ada caranya. Next, buat ini deh, buat perbandingan, Brodo tuh rata-rata harganya 400.000 sepatunya. Rata-rata ya. Kalau kemarin kita ditawarin sama vendor di Cina, bukan. Kita ngelihat ada yang bikin sepatu dijual di platform online harganya 70.000. Itu tuh kayak, wow, murah sekali. Sol kita aja harganya 60.000. Jadi yang satu udah jual sepatu, yang kita masih jual sol. Jadi sebenarnya untuk kita bersaing dengan market seperti itu, tantangannya memang luas. Ini konteksnya untuk teman-teman yang berjualan di industri seperti Brodo ya, sepatu, fashion, aksesoris, dan lain. Next. Ya ini sepatu-sepatunya, kita mulai dari sepatu kulit, tapi sekarang udah ekspansi kemana-mana ya, udah sneakers, udah ada sepatu bola, ada sepatu lari, segala macam sepatu ada. Dan tapi memang kita mulai dari sepatu kulit. Next, jadi kalau ada yang mau beli sepatu kulit juga boleh. Sekarang kita lagi belum belum ada promo. Next. Nanti biasanya akhir tahun ada promo. Jadi ini kurang lebih seperti inilah penampakan. Oh salah, harusnya 2010 ya, bukan 2000, bukan 2020. Jadi yang tadinya di kos-kosan, uh, sibuk kuliah, terus ikut-ikut pameran, jualan dari kos-kosan, ngajak teman-teman kuliah, terus waktu itu lulus, lulus disuruh pulang ke Jakarta, tapi sambil diem-diem berjualan. Di situ waktu lulus, pertumbuhan bisnis kita memang jadi jauh lebih cepat karena dilakuin full time ya. Terus habis itu kita juga dapat kesempatan pada saat kita melihat ada perkembangan di sosial media, waktu itu Facebook. Jadi berjualan lewat sosial media tuh waktu dulu jarang banget. Dan kita mulai, kita ambil kesempatannya, dan kita ambil resikonya, dan ternyata berhasil. Kita termasuk salah satu apa ya brand pertama yang berjual di sosial media, dan itu sangat membantu banget untuk perkembangan bisnis kita. Dan mungkin di awal-awal ada pelajaran selanjutnya di awal-awal ini sih, yang saya amati ya semakin ke sini bahwa teman-teman tuh ujiannya nanti beda-beda. Ada yang mereka itu akan kesulitan di tengah, atau ada yang kesulitan di awal, ada yang kesulitan di tengah, atau ada kesulitan di agak-agak akhir. Maksudnya gimana? Kebanyakan bisnis itu memang pasti kesulitannya di awal. 2 tahun, 3 tahun berbisnis kok nggak kemana-mana, idenya nggak kemana-mana. Cuman kalau saya mungkin beruntung banget ya, di 5 tahun pertama kita tuh kita belum praktis nggak ada kesulitan karena nanti saya sharing, kita punya produk yang memang tepat di momen yang tepat untuk market yang tepat pula. Jadi kita punya produk sepatu berjualan di online untuk anak muda baru lulus kuliah. Itu tuh praktis kita nggak saingan. Jadi masalah kita adalah memenuhi permintaan. Jualan kita tuh laku terus. Tapi ujiannya datang di tengah-tengah. Kalau kita ujiannya datang di tengah-tengah, nah itu banyak banget tuh dari ditipu vendor, duit dilariin karyawan, dikejar pajak, aduh semua ada.
Jadi memang intinya adalah dalam berbisnis pasti akan ketemu masalah. Nggak mungkin nggak pernah saya lihat ada bisnis yang nggak ada masalah. Cuman yang perlu kita tahu nanti masalahnya di depan, di tengah atau di akhir. Sampai sekarang pun kita masih ketemu masalah. Tadi aja saya meeting pagi masih ada aja masalah. Jadi memang yang perlu disiapkan sih mental ya. Karena mungkin orang jalannya beda-beda, tapi kalau memang bisnis itu adalah jalan yang dipilih, kita nggak mungkin mendapatkan stabilan seperti yang kita dapatkan pada saat kita bekerja, mungkin gitu ya. Kalau kita bekerja kan mungkin lebih stabil, walaupun cenderung memang sekarang kondisinya ada PHK, ada kondisi global dan lain-lain, tapi biasanya kalau kita bekerja sebagai profesional itu lebih stabil, lebih pasti. Kalau bisnis itu sangat tidak pasti. Jadi memang secara mental harus siap dulu. Karena saya lihat waktu saya memulai bisnis, teman-teman di kampus pun banyak yang mulai bisnis, tapi banyak yang stop di tengah jalan karena mungkin tadi ya, secara mental nggak siap kena masalah. Jadi itu mungkin kalau boleh pelajaran dipetik adalah siapin mental dulu aja. Dan kalau ketemu masalah, itu normal banget. Itu biasa banget, semua pasti ketemu. Ya kurang lebih seperti ini perjalanan awal, jualan di kos-kosan, begitu terus pindah ke Jakarta, terus tiba-tiba punya punya gudang sendiri, terus tiba-tiba wah udah mulai diliput TV, wah udah keren lah pokoknya. Tapi ya eh, tiba-tiba awal masalahnya adalah gudang kita kebakaran, terus jadi rugi banyak. Kalau dipikir-pikir itu ngenes banget, tapi kalau sekarang sih udah ketawa-tawa ya udah direlain aja lah. Next, di awal kita juga berjualan lewat BlackBerry. Ini strategi marketing kita nih. Kalau yang umurnya 30 ke atas pasti pernah mengalami ini. Nah, seperti bisnis yang lain, kita juga nggak langsung sukses ya. Waktu kita mulai post di Facebook pun April 30 2010 tuh nggak ada yang like, komen, atau share. Nggak ada yang peduli, namanya juga bisnis baru ya. Kita padahal udah bikin foto bagus, bikin produk bagus, tapi nggak ada yang peduli. Ya seperti itulah namanya bermulai bisnis. Kita nggak nyerah, kita terus ngepost, berpromosi, tapi akhirnya kayak teman-teman kasihan, akhirnya teman-teman ada yang pura-pura komen, ada kakak saya pura-pura nge-like. Jadi sebenarnya awal-awal bisnis semua seperti ini, nggak mungkin ada langsung gede. Kecuali memang teman-teman adalah seseorang yang sudah mempunyai audiens. Contoh misalkan teman-teman ada yang artis atau teman-teman ada yang mungkin influencer, memulai bisnis pasti jauh lebih gampang. Tapi memulai karir sebagai artis kan juga perlu perjalanan ya. Jadi intinya semua pasti kan perlu proses. Nggak ada yang langsung instan. Next. Nah, next. Nih, tadi ya, buat sebelum mulai catatannya, kita semua tuh punya, aduh bahasa saya sok susah ya, kontekstualitas yang berbeda. Maksudnya kita tuh semua punya latar belakang berbeda, punya cerita berbeda, punya keluarga berbeda, punya apa lagi ya, pendidikan berbeda, semua berbeda. Jadi nggak ada yang sama, nggak ada yang instan, nggak ada yang rahasia. Yang ada adalah kita semua tuh unik. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita harus selalu, aduh bahasa Indonesia, embrace itu apa ya? Merayakan. Kita tuh harus selalu bisa berpegang teguh kepada apa sih keunggulan kita, apa sih kekurangan kita, apa keunikan kita. Kalau saya memang kebetulan tadi dari kecil memang main basket, suka banget, tadi saya lupa cerita, suka banget sama brand Nike, suka banget sama Michael Jordan. Jadi waktu kecil ditanya, kalau gede mau jadi apa? Saya mau jadi pemadam kebakaran atau mau jadi bosnya Nike. Itu waktu kelas 3 SD tuh. Jadi saya dari kecil tuh udah apal banget sama Nike, Adidas, Puma, apal tuh semua sepatu-sepatunya. Jadi kalau waktu di waktu saya bikin brand sepatu, saya tahu marketingnya harus gimana, fotonya. Karena saya udah punya keunggulan di situ. Tapi kalau saya disuruh bikin ayam goreng, nggak paham. Jadi gitu, kita kita punya kelebihan. Nah, kita main di situ aja. Karena itu yang akan bikin kita unggul dibandingkan kompetisi. Nah, ini yang saya mau sharing dari tadi itu hanya prinsip-prinsip aja. Mungkin benar, mungkin salah. Tapi yang penting intinya sih di apa namanya dipahami. Next. Nah, ini yang kalau saya kan dari awal memang uh, apa ya mazhabnya itu branding. Jadi menurut saya branding itu penting karena mungkin hampir semua di dunia ini udah nggak unik ya. Hampir semuanya udah ada.
Jadi apa yang membedakan selain dari keunikan inovasi, keunikan mungkin kalau makanan rasa, kalau sepatu desain atau marketing dan lain-lain. eh, tapi menurut saya pasti akan ada elemen branding di situ pembedanya. Karena branding itu adalah faktor X yang membuat orang yang beli karena butuh sama beli karena ingin tuh beda tuh. Beli karena butuh saya lapar pengen makan. Sepatu saya rusak saya beliin sepatu. Tapi kalau beli karena ingin, aduh saya pengen makan di restoran itu karena terkenal, karena enak, karena apa? Saya pengen beli sepatunya itu. Kenapa? Karena keren, karena orang lain pada make. Nah itu tuh branding tuh beda. Kalau branding tuh orang datang sendiri. Kalau marketing tuh harus orang kita promoin. Jadi beda. Nah branding ini jangka panjang. Next. Jadi sejak awal selalu coba masukkan elemen branding di semua lini bisnis kalian. Mau itu tadi jualannya ayam goreng, mau itu jualannya apa ya? Kok saya mikirnya ayam goreng terus ya? Kopi, mau jualannya itu segala macam lah, kerudung. Selalu masukin branding di situ. Branding itu sebenarnya simple, itu tuh cuma apa sih cerita yang kalian masukin sehingga berbeda dengan yang lain. Dan menurut saya sih paling penting di autentik. Di autentik itu apa ya? Bukan original, ya jujurlah sama diri sendiri. Kalau saya bikin branding sepatu cewek nggak mungkin bisa, susah karena saya juga nggak paham marketnya dan saya juga nggak interest di market sepatu cewek karena kita interestnya di karena saya cowok, jualannya ke cowok, interestnya di dunia cowok. Menurut saya itu autentik dan sehingga begitu kita bikin campaign brandingnya langsung klop tuh ke masyarakat. Next, jadi untuk di awal-awal nggak usah terlalu pusing, pokoknya cari cara gimana supaya itu beda, itu aja deh. Next. Ini agak panjang, cuman biasanya suka bingung branding itu apa, marketing itu apa. Yang pasti itu beda, tapi dua-duanya penting. Kalau marketing itu tuh ibaratnya kita tuh ngedorong, kalau branding tuh narik. Nah itu kalau bahasa fisiknya gitu. Branding tuh bikin orang pengen, kalau marketing tuh kita yang ngedorong orang untuk pengen. Nah kalau branding tuh jangka panjang, nggak bisa hari pertama brandnya langsung jadi. Kayak Brodo sekarang udah tahun ke-14, dari dulu yang kita omongin itu-itu aja. Gentleman made in Indonesia dan lain-lain, being a gentleman, terus habis itu being authentic gitu-gitu lah, brandingnya gitu-gitu aja terus 14 tahun. Dan menurut saya itu ini pun masih belum cukup waktunya, jadi butuh waktu untuk bikin brand tuh bagus. Kalau marketing itu besok juga bisa dilakuin. Caranya gimana ya? Kalau punya duit ya pasang di billboard, pasang di TV, pasang iklan di sana sini, pasang iklan di social media dan lain-lain. Nah, kalau branding itu tuh jangka panjang, marketing jangka pendek. Marketing tuh bikin orang tertarik, branding bikin orang setia. Nah, jadi dua-duanya penting. Kalau marketing itu ngedatengin uang, ngedatengin jualan. Kalau branding tuh menjaga biar jualannya bisa stay. Nggak cuma belanja sekali aja, tapi berkali-kali tiap tahun. Next. Ya, begitu. Next, next. Ya ini singkat aja, kan bingung biasanya. Oke, kalau mau branding mulai dari mana? Tadi yang saya bilang masing-masing dari kita unik kan, jadi pasti ada yang bikin kita beda. Jadi gitu aja paling simpel. Cari yang bikin kita beda apa, yang menurut kita itu keren. Ya udah, nggak usah jadi, nggak usah, nggak usah coba untuk jual ke semua orang. Kalau kita juga dari awal di awal kita cuma jual ke mahasiswa cowok, udah itu aja dulu. Karena kita tahu kompetisinya juga kita paham dan kita bisa bermain di situ. Plus kita jual online pula. Jadi kecil banget market kita waktu di awal. Begitu udah mulai gede, pelan-pelan baru deh dibangun ininya ya, marketnya. Next. Oh ini, ya tadi jangan bingung, jangan 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 pusing sama ini ya. Nggak perlu cari konsultan branding, nggak perlu eh, cari desainer mahal buat bikin logo, nggak perlu. Yang penting adalah mulai dari yang paling simpel tadi ya, apa yang bikin bisnis kita beda, apa keunggulan kita, apa kekurangan kita, udah siapa market kita, siapa yang mau kita jual, udah mulai dari situ aja. Tulis, dokumentasiin, terus dieksekusi lah. Dan yang paling penting adalah sabar, karena itu butuh proses, nggak bisa langsung jadi. Mungkin kalau teman-teman beruntung bisa langsung jadi, tapi kebanyakan butuh proses. Next.
Oh iya, tadi ini mungkin nanti di-share kan ya slide-nya. Ya ada PR lah kayak apa yang bikin produk service kamu unik, berbeda. Bukan karena harga ya, sebisa mungkin jangan karena kita lebih murah. Nah itu susah tuh lawannya. Susah sustain. Terus apa kata-kata yang terucap oleh pelangganmu saat perusahaan atau merekmu disebut? Saya kasih contoh deh buat perusahaan yang brandnya bagus-bagus. Misalnya Nike, kebayangkan, oh olahraga, sepatu, contreng, Cristiano Ronaldo. Terus misalnya kalau kita sebut Apple, oh ya iPhone, MacBook, Steve Jobs. Nah itu tuh kalau Harley Davidson, cowok banget, motor, freedom. Nah itu kalau brand-brand yang kuat kita sebut namanya atau mereknya pasti langsung kesebut asosiasinya. Nah itu goals kita di situ. Again, jangan bingung, jangan pusing. Karena kita udah baru mulai, jadi dari yang paling sederhana aja. Nah, next. Um, ini mungkin agak singkat aja ya, karena nggak semuanya relevan. Kalau di industri kreatif, untuk teman-teman yang bergerak di industri kreatif seperti saya, harus dipahami bahwa kita tuh nggak mungkin kita akan melakukan semuanya sendirian. Pasti nanti ada momen kita punya karyawan. Dan kalau bergerak di industri kreatif, biasanya orang-orang kreatif tuh unik-unik. Jadi kita nggak bisa tuh menerapkan prinsip-prinsip yang terlalu baku untuk orang-orang kreatif ini. Jadi kita harus kasih mereka ruang untuk berkreasi, tapi dalam boundaries, dalam batas-batas yang memang udah disetujui bareng-bareng. Analogi seperti musik jazz. Maksudnya gini, orang kreatif tuh susah bangun pagi. Biasanya gitu kan, orang kreatif tuh susah dikasih deadline. Tapi kalau kita bikin boundariesnya, oke nggak apa-apa, nggak masuk pagi atau masuk terserah lu mau kapan aja, tapi tolong kerjanya sesuai target. Kalau memang bisa dibuat agreement seperti itu, ya udah dibiarin aja. Nanti kalau memang nggak deliver ya udah ganti gitu. Tapi kebanyakan orang yang bagus, yang kreatif tuh nggak mau disuruh-suruh, nggak mau tuh dikekang. Jadi emang agak agak tricky nih. Tapi itu yang prinsip yang kita pakai dan sampai sekarang pun masih kita terapkan. Nah, next. Ya ini juga yang saya suka amati. Terkadang, nah, ini untuk teman-teman yang udah mulai punya tim ya, yang mungkin timnya udah di atas 10 orang ke atas, itu tuh sudah harus bisa membangun budaya kerja. Nah, budaya kerja tuh nggak ada yang, menurut saya budaya kerja tuh budaya perusahaan nggak ada yang baik atau buruk, adanya yang kuat atau lemah. Kalau yang paling saya sukai dan saya paling jadikan contoh ada tentunya Bank BCA. Ini mereka terkenal karena sempat jadi ini ya, sempat rame ya. Satpam BCA aja itu kualitasnya jauh di atas banyak karyawan karyawan di tempat lain. Mungkin bahasa sopannya gitu karena uh, selevel yang menjaga keamanan pun bisa melayani nasabah-nasabah dengan sangat baik. Berarti memang mereka mempunyai budaya istilahnya melayani. Dan itu ternyata datang dari top of the top. Ternyata dari direksinya pun juga mempunyai budaya seperti itu. Kenapa Bank BCA bisa seperti itu? Karena memang budaya yang dibangun seperti itu. Kenapa Bank A, Bank B nggak seperti itu ya? Karena budayanya berbeda juga. Nah itu karena budaya yang kuat akan melahirkan strategi yang bisa dieksekusi dengan baik. Jadi perusahaan yang baik itu, yang punya budaya yang kuat, itu selalu datangnya dari atas. Nah itu dari kalian, dari kita. Nah, next. Um, dan tentunya karena saya yang lagi presentasi hari ini dan saya penggemar Arsenal, jadi yang saya liatin adalah foto Arsenal. Jadi eh, pada akhirnya bisnis itu kan tim ya. Bisnis itu nggak kita sendiri. Mungkin di awal-awal kita masih sendiri. Brodo pun waktu berjalan kita tuh berdua itu 2 tahun pertama. Tapi selanjutnya pasti punya tim. Nah ini nanti level selanjutnya pada saat eh, produk sudah mulai berjualan dengan lancar, sudah mulai punya tim, sudah mulai punya divisi, udah ada tim finance, tim sales, tim marketing, tim apalagi ya, tim legal, tim human resource. Nah itu tuh ujung-ujungnya kita harus bisa bekerja dengan harmonis bareng-bareng. Karena tujuan kita kan nggak menjadi pengusaha mikro kan. UKM ini sebaiknya tuh hanya menjadi tahap untuk kita bisa mulai membesar-membesar lagi. Jadi jangan kecil-kecil terus, mulai naik ke menengah. Kalau udah bisa menengah, mulai ke besar gitu. Jadi dan itu semua
melalui tim. Nggak mungkin kita sendiri. Dan kesuksesan tuh nggak ditentukan oleh kita sendiri. Kesuksesan tuh ditentukan oleh kerjasama tim. Next. Ini kalau ini sih tips dari saya ya, yaitu semua pelanggan saya anggap itu adalah saudara saya. Kalau namanya kan Brodo juga sebagai bro. Kenapa? Karena yang kita rasa em, customer itu kalau bisa jangan datang cuma sekali. Sebisa mungkin mereka kembali lagi berkali-kali. Kebanyakan mereka tuh bisa balik lagi karena dua hal, produknya bagus atau servisnya bagus. Kalau bisa dua-duanya itu keren. Nah, selalu kita start, kalau dari Brodo itu selalu start dari produk yang bagus. Kalau produknya udah bagus, marketingnya bagus, yang terakhir adalah servisnya harus bagus. Dan itu terkadang kita bahkan rela untuk rugi di transaksi pertama biar nanti orang bisa kembali lagi. Jadi intinya kita pengen customer pada saat belanja di Brodo tuh sepuas itu sehingga dia nggak tahan untuk ngomong ke teman-temannya. Karena kalau dia ngomong ke teman-temannya, terutama di sosial media, itu tuh jadi free marketing, gratis buat kita gitu. Kebanyakan kan ada ya suka lihat ya di sosial media eh, orang-orang tuh ngeluh, ini restoran mahal, servisnya buruk. Nah itu tuh bentuk dari apa ya marketing yang nggak baik, viral yang nggak baik. Yang kita pengen kan, wah gila nih servisnya bagus banget, makanannya enak gila. Nah itu free marketing buat kita dan itu semua bisnis pengen kayak gitu. Yang pertama, jadi selain produk dan karyawan dan tim, yang ketiga adalah fokus ke tim. Sorry, fokus ke customer service. Selanjutnya terakhir, uh, next, um, make a great product that people love. Ini ya simple sih sebenarnya. Uh, bikin produk tuh jangan cuma sekedar jualan aja, tapi yang bikin kalau bahasa kita tuh bikin yang orang cinta gitu loh, pengen. Mungkin nggak semuanya, tapi kebanyakan customer kita yang belanja lagi. Kemarin kita list ada yang punya sepatu Brodo 25. Itu tuh belanja karena mereka cinta sama brand dan produknya. Tadi yang saya bilang, fokusnya reselling, bukan selling. Kalau selling itu short term banget, yang penting hari ini jualan. Nah, itu pedagang tuh, bukan pengusaha. Ya, pengusaha adalah gimana supaya customer tuh happy banget, biar nanti dia balik. Dan baliknya nggak sendiri, tapi buat temen. Next, ini masih ada, sebentar, saya mau cek dulu. Masih ada panjang slide-nya, tapi mungkin sampai marketing aja nih, karena saya rasa penting. Next. Untuk bisnis zaman sekarang, ini mau nggak mau ya, harus punya sosial media. Ini wajib. Buat yang muda-muda pasti, ini sih gampang. Kalau buat yang udah agak, sorry, mohon maaf, agak-agak berumur, aduh, penting nggak sih punya sosial media? Itu kan cuma hiburan aja. Nggak, menurut saya penting. Karena sosial media itu jadi identitas buat buat bisnis sekarang. Wajib tuh punya, minimal punya Instagram lah, itu minimal banget. Tapi kalau punya budget, bikin website. Kenapa? Karena tadi yang saya sebut Instagram, TikTok, Facebook itu tuh kita bisa bikin menjangkau banyak sekali customer dalam waktu singkat, 24 jam, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terus ya selanjutnya kalau ada budget ya punya YouTube, punya Twitter, dan lain-lain dan lain-lain. Tapi yang penting adalah punya sosial media. Kalau menurut saya wajib. Next. Sorry, minum sebentar ya. Boleh dong, Mas. Karena ini informasinya daging semua ya, Mas ya. Perlu tenaga untuk memberikan penjelasannya. Nah, mungkin sambil diingetin juga teman-teman, sesi Q&A-nya udah sambil dibuka, jadi sambil Mas Yuka Oke. menjelaskan, drop pertanyaannya udah bisa. Silakan Mas Yuka. Saya ada Teruskan. waktu berapa lama lagi nih? Berapa lama lagi, Mbak? Ya, 5 menit, 10 menit Oh, boleh. saya Silakan. suka overtime soalnya. Nah, ini penting nih. Tenang. Dua slide ini mungkin penting. Yang pertama, ini karena masa kini nih, ini penting banget. Jadi, penting banget kita bersahabat sama algoritma. Algoritma itu apa? Algoritma itu adalah mesin atau apa ya? Artificial intelligence yang ditanam di sosial media. Ya, kita ngomong yang dua paling besar aja, Instagram dan TikTok. Mereka tuh punya algoritma bagaimana supaya para user, para pengguna sosial media itu tuh tetap di sana, nggak pindah-pindah. Nah, bisnis, individu, siapapun itu yang bisa memahami cara algoritma itu bekerja, dia nanti punya kesempatan untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi customer-customer atau calon customer ke audiens yang
lebih banyak lagi dengan budget yang mungkin dirasa sangat murah dibandingkan masang billboard, dibandingkan masang iklan di TV. Nah, makanya muncul nih kebanyakan ada restoran yang viral, bisnis atau pakaian yang keren, segala macam. Itu biasanya di-trigger dari algoritma Instagram ini. Apakah itu dari customer yang menciptakan konten atau justru dari bisnisnya? Nah, ini ada satu elemen yang saya nggak bisa yang nggak bisa saya ini nih ya uh, terangkan secara detail, yaitu kreativitas. Kalau kreativitas tuh udah black magic lah, udah masing-masing gitu. Dan kalau tips saya cara biar kreatif adalah ya latihan. Nggak, kreatif tuh bukan bukan sesuatu yang ada atau nggak ada, tapi yang latihan atau nggak latihan. Nah, kalau kalau dari saya tipsnya adalah prioritaskan format yang apa namanya ini apa vertikal. Prioritaskan format vertikal, prioritaskan reels dan stories. Karena yang kita inginkan adalah bagaimana konten kita tuh masuk explore. Kalau TikTok masuk FYP. Ya, karena biar kita bisa menjangkau lebih banyak lagi customer organik. Apalagi untuk bisnis yang baru. Kalau waktu saya baru mulai, itu tuh nggak ada tuh begitu. Instagram tuh chronological. Jadi postnya sekarang, kelihatannya sekarang. Kalau di Instagram kan sekarang ya, postnya sekarang mungkin baru kelihatan sama orang lain minggu depan. Gitu. Jadi dulu tuh karena Instagram usernya nggak banyak, apapun yang kita post ya langsung muncul saat itu juga. Udah beda. Nah, jadi yang penting adalah gimana kita bisa bikin konten tadi yang relevan, yang kalau bahasanya engaging, yang bikin orang nggak tahan. Itu kata kuncinya, nggak tahan untuk, bukan like tuh nggak penting. Nggak tahan untuk nge-share atau nge-bookmark. Bukan like atau komen. Menurut saya like sama komen tuh udah nggak terlalu penting. Yang penting adalah orang pengen share atau orang bookmark. Bookmark tuh yang paling kanan itu loh. Nah, jadi berarti informasinya harus apa? Informasinya harus yang bisa eh, antara menghibur atau beredukasi atau menginspirasi. Itu aja. Semua bisa dilakuin kok. Mau bisnisnya ayam goreng, mau bisnisnya kopi, semua pasti ada hiburannya, ada edukasinya, dan ada inspirasinya. Jadi penting banget tuh kita bisa menguasai itu. Dan menurut saya ini elemen yang bisa membuat bisnis jadi besar banget atau enggak kalau kita bisa menguasai ini. Ini panjang nih, bisa panjang banget, tapi ini masih kulit-kulitnya aja, kurang lebih seperti itu. Dan begitu kita udah bisa, apa namanya, bisa fasih, barulah manfaatkan iklan berbayar. Next. Ya, next. Ada namanya strategi konten. Nah, ini uh, agak agak padat, tapi ikutin aja dulu. Kalau bikin marketing itu tuh nggak boleh nggak boleh langsung jualan. Karena customer itu butuh proses. Pertama, dari yang nggak tahu jadi tahu dulu. Ya dong. Ini apaan nih? Dari nggak tahu jadi tahu, dari tahu jadi tertarik, dari tertarik jadi belanja, dari habis belanja jadi loyal, setelah loyal jadi merekomendasi atau menjadi advokat atau menjadi apa namanya bala-bala. Jadi nggak bisa kita langsung maunya jualan karena masing-masing bisnis tuh punya proses beda-beda. Kalau saya jualan sepatu, nggak mungkin orang lihat iklan atau apapun itu dari campaign saya, nggak mungkin besoknya langsung belanja. Itu susah, jarang. Karena orang belanja sepatu tuh biasanya nunggu rusak atau nunggu momen. Lucu juga nih pakai ini. Pengen buat ini ya. Nggak mungkin hari itu juga, jarang banget. Mungkin sih, tapi jarang banget. Jadi apapun yang saya lakukan biasanya campaign-nya kita bagi-bagi. Ada campaign untuk customer baru, ada campaign untuk customer yang udah belanja. Itu dibedain. Kalau campaign untuk customer baru ya pasti awareness itu adalah dari tahu dari nggak tahu jadi tahu. Jadi kita kita kasih tahu, oh bro, bro, sepatu sepatu yang kayak gini, buat cowok, modelnya gini-gini. Kita nggak langsung minta dia belanja. Kita cuma mengenalkannya aja. Nah, dari mengenalkan bikin dia tertarik. Dari ya tadi campaign-campaignnya keren, produk-produknya bagus, terus habis itu ada mungkin kita lagi ngejalanin promosi dan lain-lain. Yang penting dia tertarik. Jadi proses. Dari proses baru belanja. Nah, orang nentuin belanja juga beda-beda. Kalau di kita sih orang butuh 7 harian untuk dari mereka pertama tahu Brodo sampai dia belanja tuh cukup lama waktunya. Ada yang setahun. Nah, mungkin kalau makanan beda. Kalau makanan kan, aduh haus. Ada iklan kopi, seru juga. Nah, itu beda ya. Tapi yang pasti semua butuh, kalau ini namanya funnel, corong.
Dan kita paham saat mendesain program marketing, tadi ya, jangan ujuk-ujuk langsung belanja. Tapi kita kenalin dulu produknya, kenalin dulu brandnya, bikin tertarik, baru di tahap-tahap akhir baru kasih promosi. Nah, setelah dia udah belanja, jangan lupa dirawat nih orang-orangnya. Karena kita bisnis kita, terus terang, profit Brodo tuh datang kebanyakan dari memang customer yang belanja lagi. Gitu, kebanyakan bisnis datang dari orang yang repeat purchase namanya. Nah, sebisa mungkin kita pengen punya advokasi. Advokasi itu orang-orang yang setia sama kita. Yang datang lagi, datang lagi, datang lagi. Kita nggak mau punya customer yang discount hunter. Yang nunggu promo dulu, baru belanja. Nah, itu tuh kita susah untungnya. Nah, biasanya kalau kayak gitu, biasanya itu bisnis yang udah terjebak sama promo. Jadi, kalau nggak promo, customer nggak belanja. Nah, itu tuh agak susah tuh. Kalau udah sampai di tahap itu, kita harus bersihin lagi nih uh, campaign dan persepsi brandnya. Uh, Next, mungkin sampai situ aja karena masih panjang. Tapi paling sih pesan saya nih terakhir, ini sambil di ini aja, sambil di nextin aja. Eh, yang pesan buat saya adalah nanti bisa dibaca ya. Eh, Kesempatan sih kalau menurut saya di tahun ini, walaupun kedepannya mungkin akan banyak tantangan ya, karena keadaan global dan lain-lain, tapi kesempatan untuk membuat bisnis nggak pernah semudah sekarang. Uh, Semua alat-alat, semua platform, semua tuh sudah disediain. Nah, sebagai contoh nih, pas banget nih. Dulu tuh yang namanya kompetisi-kompetisi wirausaha seperti ini, waktu saya mulai tuh hampir nggak ada, jarang banget. Dan sekali saya ikut nggak lolos seleksi bahkan. Jadi sekarang tuh lebih mudah. Jadi nggak ada alasan untuk nggak nyoba. At least nyoba dulu deh. Coba dulu, sabar, jalani prosesnya. Jangan kalau begitu ketemu masalah langsung nyerah. Terus habis itu eh, mungkin teman-teman yang udah tertarik dan udah bikin proposal nanti udah ikut proses nih ya di i4 Entrepreneur, tapi nggak lolos, bukan artinya bisnisnya gagal. Karena saya tuh 2 kali ikut kompetisi, lolos aja enggak gitu loh. Lolos tahap selanjutnya loh. Jangankan masuk final, lolos tahap selanjutnya aja enggak. Apakah artinya bisnisnya gagal? Enggak. Mungkin nggak cocok aja pada waktu itu. Atau mungkin ide saya terlalu revolusioner. Tapi yang pasti jangan berkecil hati. Uh, Tetap jalanin aja prosesnya dan hopefully nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan. Oke, paling segitu aja kali ya. Yes, Mas Yuka, terima kasih banyak. Sekali lagi tepuk tangan teman-teman. Mungkin boleh diwakilkan Terima melalui kasih. virtual gitu. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.